Nur Sewu. PP saya Pak Nurrohim. Insya Allah hari ini akan lanjut mengatakan observasi saya di kelas 9I mata pelajaran bahasa Indonesia. Monggo Pak Oin. Aku dan Bapak ini mohon isi dulu ya ini ya. Yang pertama silaturahmi kembali lah. Setiap bulan ini saya kebetulan dapat ya untuk melaksanakan kegiatan PI sehingga tetap mohon izin dulu dengan Bapak. Monggo. Harapannya ya diizinkan. Oh iya, mau izin. Iya. Matur nuwun Bapak. Kalau saya nggak bisa mendampingi, saya ada 40-an dulu ya. Jadi biasa masuk gitu ya. Jadi semoga bisa lancar. Biar nilainya bagus banget. Oke, Ibu matur nuwun Bapak atas waktu dan kesempatannya ini. Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah hari ini di hari Selasa yang kita tanggal 4 April ini kita sudah mulai pada pelaksanaan PI. Nah, nanti pada kegiatan ini kita akan masuk kelas Ibu untuk melaksanakan pembelajaran. Nanti kita melakukan observasi ya sebagai bagaimana pembelajaran Ibu. Tapi sebelum pada pembelajarannya kita ini dulu melakukan observasi dulu. Nah, mohon maaf Ibu, apa sih yang nanti tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan pembelajaran hari ini? Terima kasih Pak Oin sudah datang di SMP Negeri 2 Brebes dalam rangka kunjungan ke saya untuk kegiatan PI. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran ini nanti ketika saya menyampaikan pembelajaran itu ada 4 Pak. Itu yang pertama itu nanti melalui kegiatan mendengarkan dan menyaksikan sesuatu dulu. Nanti para siswa mempunyai kesadaran diri Pak dalam memahami kata-kata simpati dan empati dalam struktur cerita teks inspirasi. Yang kedua, nanti melalui penayangan video pembelajaran oleh siswa, itu nanti diharapkan siswa mempunyai Pak manajemen diri ya, dalam mengidentifikasi struktur teks cerita inspirasi karena materi saya nanti tentang struktur cerita inspirasi. Kemudian yang ketiga, nanti melalui bermain peran, tadi juga ada siswa yang bermain peran karena ini nanti saya mengadakan diferensiasi. Jadi supaya siswa bisa berelasi Pak dengan teman kelompoknya, bisa memainkan peran dan di dalamnya mengerjakan struktur teks cerita inspirasi. Kemudian nanti yang keempat ada juga kelompok yang mendengarkan Pak, auditori, video yang akan dilihat melalui HP, itu nanti akan bisa mengungkapkan kesadaran sosialnya Pak, supaya bisa menyebutkan struktur cerita inspirasi. Oke. Dari yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya tadi ya, luar biasa. Mohon maaf Ibu, biar nanti saya sebagai supervisor nanti di kelasnya Ibu itu untuk area pengembangan, artinya itu biar saya itu fokusnya itu di mana saja. Mohon maaf kita sepakat aja ya Bu ya. Mohon maaf ini nanti yang akan saya perhatikan di kelasnya Ibu itu apa saja? Iya, itu pengembangannya. Pengembangannya itu nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke. Iya, kemudian nanti ada pembelajaran sosial emosionalnya dan ada ini budaya positif yang akan ditunjukkan oleh anak-anak ketika mempelajari struktur teks cerita inspiratif. Berarti nanti ini fokus saya itu ada di 3 hal itu ya, betul, Pak. Nah, dari diferensiasi, kemudian KSN dan budaya positif. Nah, satu lagi Ibu, mohon maaf untuk yang nanti terkait dengan pembelajaran Ibu nanti di dalamnya itu strategi apa sih yang nanti akan dikerjakan oleh Ibu sendiri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Strateginya yang pertama tadi saya menyiapkan dulu Google Form Pak supaya anak itu memilih gaya belajarnya dan ini sudah terangkum ya Pak, ada juga. Kemudian saya menyiapkan RPP-nya, kemudian saya juga mempersiapkan slide pembelajaran dan juga mempersiapkan supaya pembelajaran hari ini bisa menyenangkan bagi para siswa. Oke, nah, siap. Ini berarti kita sudah ini ya, berarti saya perhatikan di strateginya sudah matang dari yang
awal ya terkait dengan tujuan belajar dan juga kemudian nanti terkait area pengembangannya, saya itu sebagai supervisor itu akan melihat apanya itu nanti akan saya fokusnya di hal itu. Kemudian strateginya itu juga sudah luar biasa. Nah, halaman berikutnya sepertinya cukup sih untuk kegiatan kita ini dan apakah kita bisa mulai belajar hari ini langsung? Ya, bisa Pak, siap. Oke. Mari Pak, untuk hari ini kelas saya di kelas 9I, lantai 2 Pak. Oke, kelas 9I ya Bu ya? Di 9I di lantai 2. Iya. Bulan. Iya. Bulan kenapa balik nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Kamera. Aida ini sendiri? Iya. Kakak hari ini nggak masuk kenapa? Sakit. Oke. Jadi ada 2 hari ini ya nggak masuk ya. Bulan sama kakak karena sakit dua-duanya yang tidak apa semoga kakak kita Allah berikan kesembuhan dan kesehatan ya. Oke, silakan dan materi pelajaran kita tolong salah seorang untuk memberikan Naya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah materi kelanjutan dari kemarin. Namun sebelumnya kalian siapkan dulu untuk buku catatan dan buku paketnya yang akan digunakan pada hari ini. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, tadi yang tidak masukkan kakak sama Wulan ya. Nah, coba masing-masing anak tentunya kan punya nama, ya tidak? Nah, kamu punya nama ya? Nah, dipanggil nama temannya nama panggilan? Oke, ini namanya Lulu, lengkapnya? Lulu Sabzila. Oke, Lulu. Kemudian sebelah ini Dea Aprilianti. Oke, ada Lulu, ada Dea. Coba Bu Guri ini ngetes dulu. Kamu membuat puisi ya dengan nama panggilan kamu saja. Oke, bisa? Oke, diburu beri waktu 5 menit dari sekarang. Yuk, silakan ditulis dulu membuat puisi akrostik ya dengan nama panggilan kamu saja. Yuk, waktunya 5 menit dari sekarang. Nanti kalau yang sudah selesai silakan dibacakan ya. Oke, silakan dimulai dari huruf A yang punya kamu ya. Oke, 5 menit sudah selesai. Dari nomor 1 ya, sampai dengan nomor 32 anak di kelas 9 ini siapa yang akan membacakan puisi akrostik dari namanya? Yuk,
dari, ayo silakan dia. Yang lain dengarkan ya. Apa yang terkandung pada nama dia? Silakan dia depan. Jadi ini dia. Ya, biar teman-temannya lihat. Kamu amati ya. D-I-A-H atau D-Y-A-H. Makanya ya Pak I. Y ya D-Y-A-H. Kamu perhatikan. Di saat matahari terbit, yang kulihat pertama kali ialah ayahku tercinta dengan senyum ramahnya. Hariku sempurna karena ayah. Oke, tepuk tangan untuk dia. Siapa yang bisa menyebutkan tadi intinya apa ya yang dibacakan oleh dia ya? Tentang ayah. Ya, kita harus selalu bangga dengan ayah kita masing-masing. Oke, tadi dari perempuan, sekarang laki-laki siapa yang membacakan? Oke, silakan Dada ke depan. Perhatikan juga ya, tadi ayah sekarang Dada akan bercerita tentang apa ini? Bercerita tentang apa Dada? Cinta. Kamu punya cinta? Ya, cinta pada siapa nih? Ayah. Oh, yang kedua. Oke, silakan Dada. Ada cinta di dalam hati, bagai cerahnya bulan purnama. Aku yang selalu merindukanmu pada malam hari, yang selalu ingin berada di sampingmu. Luar biasa. Dada sudah membacakan puisi cintanya. Ini di sampingmu, samping siapa ya? Munya itu ya? Malaikat. Samping siapa Dada? Siapa saja? Oh, siapa saja. Sayangnya di sampingmu tidak ada ya. Iya, kita doakan tadi kakak semoga cepat. Oke ya. Oke, tadi kalian sudah membuat puisinya masing-masing. Yang lainnya bagaimana, perlu dibacakan? Perlu tidak? Oh, tidak usah. Mungkin lain kali ya pada pembelajaran selanjutnya dua siswa bisa membacakan puisi akrostinya. Bagaimana, senang membuat puisi? Senang. Bangga? Nama kamu bisa dibuat dalam sebuah puisi. Oke, selanjutnya ini Bu Guru sudah ada tayangan ya. Ini sebelum Bu Guru menjelaskan apa yang ada di dalam tayangan, Bu Guru akan merespon dulu ya. Bu Guru sudah memberikan Google Form pada kalian terkait dengan 3 gaya belajar yang sudah kamu pilih ya. Sudah memilih apa belum? Apa ya? Kemarin Bu Guru sudah ada 3 ya, memberikan pilihannya, dan hari ini kalian bisa berkumpul sesuai dengan kelompok gaya belajarnya masing-masing. Kemarin ada 3 ya yang Bu Guru tawarkan. Ada kinestetik yang nanti berada di sebelah tengah ya. Kemudian yang sebelah kanan itu visual, dan yang di sebelah kiri ada auditori. Silakan kalian bergabung sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing yang sesuai di Google Form yang sudah diisi oleh kalian. Silakan untuk berkelompok dulu. Ya, masing-masing sudah sesuai dengan kelompoknya. Masuk ke materi ini, Bu Guru akan bertanya dulu. Pertemuan kemarin kita sudah membahas apa ya? Masih ingat ya kalian ya? Hanya membahas apa kemarin? Apa ya Bapak? Menyimpulkan isi tes cerita inspiratif. Oke, kegiatan kemarin kita sudah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Isinya apa sih ya? Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif itu? Ya, siapa yang jawab? Silakan, Sela. Yang berisi tentang tes cerita inspiratif. Ya, isinya tentang cerita inspiratif. Nah, ini dalam pembelajaran ini tentunya masih ada kaitannya dengan teks cerita inspiratif. Apa sih sebenarnya inspiratif itu ya? Mbak, apa artinya inspiratif itu? Siapa yang tahu? Ya, silakan, Bisna. Sebuah motivasi atau dorongan. Oke, pastinya kamu juga punya tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kamu ya. Punya tokoh inspirasi apa tidak? Punya. Bisa disampaikan siapa tokoh inspirasi kalian? Bisa? Oke, siapa yang akan memberikan tokoh inspirasinya atau tokoh idola? Silakan. Ini tak boleh berdiri. Tokoh inspirasi saya adalah Iya, inspirasinya apa dia?
Cristiano Ronaldo. Oke, Cristiano Ronaldo. Kalian kenal? Apa sih inspirasinya Cristiano Ronaldo bagi kamu, Karel? Yaitu pekerja keras, pantang menyerah. Pekerja keras, pantang menyerah. Kalau kamu sebagai pelajar, bagaimana? Harus rajin belajar. Rajin belajar. Iya, rajin belajar supaya nilainya bagus. Karena kalian sebentar lagi kan ujian sekolah ya. Nah, otomatis kalian harus bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, terima kasih sudah memberikan ya inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh idola. Dan tentu saja kalian juga punya tokoh idola ya. Ada lagi nggak yang ingin memberikan tokoh idolanya siapa? Yang kami dengan tokoh idolanya? Ada? Coba, akan saya tunjuk nih. Dari Lutfia, tokoh idolanya apa Lutfia? Ibu aku sendiri. Oh, ibunya. Mengapa kamu tokoh idolanya adalah ibu? Karena dia suka bekerja keras. Bekerja keras. Tidak pernah malu untuk menafkahi anak-anaknya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, hari ini kalian akan belajar tentang telaah struktur ya. Struktur apa? Tentu saja struktur teks, cerita, inspirasi ya. Kemudian tentang kebahasaan dan isi cerita inspirasi ya. Namun dalam hal ini kita hanya fokus pada ini dulu ya. Struktur teks, cerita, inspirasi ya. Ini pada struktur teks, cerita, inspirasi masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin ya, masih mengidentifikasi dan menyimpulkan kegiatan membaca teks, cerita, inspirasi ya. Nah, tujuan pembelajaran itu apa sih anak-anak? Ya, mengapa kalian mau belajar ini? Ya, yang pertama itu nanti ya melalui kegiatan ya, kesadaran diri kamu bisa menyebutkan ya kata-kata simpati dan empati. Ya, apa sih ya kata simpati dan empati itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa ya simpati itu ya? Iya, coba tadi yang jawab siapa? Husna, silakan Husna. Simpati itu adalah sifat dan rasa yang merasakan orang lain. Ya, ikut merasakan yang orang lain rasakan. Oke. Ya, nanti dengan melalui pembelajaran dari video ya dan juga yang kamu tahu nanti bisa dengan kesadaran diri memberikan pembelajaran ya tentang struktur cerita inspirasi. Juga dengan bermain peran dan pembelajaran audi nantinya akan belajar bersama-sama tentang struktur cerita inspirasi ya. Nah, inspirasi tadi sudah memberikan motivasi, memberikan pembelajaran kepada kita ya. Nah, pada pembelajaran kemarin kan kamu sudah banyak membaca tentang cerita-cerita inspiratif. Nah, supaya nantinya kalian bisa menulis teks cerita inspiratif, tentu saja harus mengetahui strukturnya ya. Jadi nanti hari ini kita akan fokus pada struktur cerita inspiratif ini. Kemudian nanti untuk ciri kebahasaan dan unsur kesastraan nanti pada pertemuan yang akan ya. Jadi ini kita fokus pada ini ya. Nah, manfaatnya apa sih dari pembelajaran hari ini? Ada manfaatnya tidak kamu belajar struktur teks cerita inspiratif? Ya, siapa yang tahu manfaatnya Pak? Ya, untuk kedepannya ending kita adalah supaya kalian bisa menulis cerita inspiratif nanti di endingnya. Jadi kita hari ini mengetahui strukturnya dulu sebagai bekal manfaatnya nanti kalian bisa menulis teks cerita inspiratif ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya struktur cerita inspiratifnya seperti apa. Oke, sekarang perhatikan dulu supaya kalian itu nanti pemahamannya itu bagus terhadap video yang ditonton, peran yang akan kalian mainkan, kemudian podcast yang akan kalian dengarkan, maka kalian perlu mengetahui struktur teks cerita inspirasi ya. Ini strukturnya ini ada berapa ini? Ada 5. Yang pertama
menyebutkan apa ya, orientasi itu ya. Ya, orientasi itu apa? Ketika kita belajar tentang cerpen, ada orientasi. Apa orientasi itu? Ya, silakan. Rika, orientasi itu apa? Rika? Awalan sebuah cerita atau bisa disebut juga dengan pengantar gagasan pokok yang ada dalam teks cerita inspiratif. Jadi nanti di dalam teks cerita inspiratif itu nanti ada orientasi, ada masa pengantar, ya, pengenalan terhadap tokoh yang akan dijadikan inspirasi bagi kita. Ya, kita kan senang ya kalau ada inspirasi dari orang lain ya. Kemudian yang kedua ada perumitan peristiwa. Nah, perumitan peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh seorang tokoh. Apa saja sih kejadian-kejadiannya dialami? Ya, ayah kamu nih sampai di SMP 2 Brebes hari ini pukul 9. Apa yang dilalui kamu? Pertama adalah bangun pagi. Tadi kamu kan sudah sahur ya? Bapak dari sahurnya jam berapa? Kemudian setelah sahur apa? Setelah subuh mandi, setelah mandi siap-siap. Iya, berangkat ke sekolah. Dan berangkat ke sekolah jam berapa? Setengah 7 sampai di sekolah jam 7. Itu adalah rangkaian peristiwa. Ya. Tetapi di dalam struktur teks inspiratif ini, peristiwanya adalah bagaimana dia bisa mencapai sebuah puncak prestasi. Jatuh bangunnya seperti apa? Suka dukanya bagaimana sih? Ya, misalnya orang tua kamu yang sekarang ya mempunyai profesi, ya. Misalnya yang materi dulu ini, Fazia, ayah kamu profesinya apa, Fazia? Konselor, apa? Oh, developer, ya. Kalian tahu developer itu apa? Apa developer, coba dijelaskan. Yang punya bisnis perumahan, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk Fazia. Bagaimana ayah Fazia itu dalam menekuni dunia perumahan bisnisnya ya, dari mulai awal sampai dengan sekarang ini suksesnya seperti apa? Bisa diceritakan nggak, Fazia? Ya, pertamanya bekerjanya sebagai kepala bank. Ya, terus lumayan lama. Berapa tahun ya kira-kira? 10 tahun. Kemudian alih profesi apa tidak? Menjadi developer. Ya, jadi ada peralihan profesi ya. Ada lagi tidak yang bercerita ayahnya sekarang atau mamanya sekarang berprofesi sebagai apa? Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 4, siapa yang nomor 4? Apa? Silakan Mbak. Ayahmu profesinya apa, Mbak? Wira swasta. Wira swasta. Sekarang coba kamu bisa ceritakan. Ayah kamu sekarang wira swasta di bidang apa? Kemudian peristiwa-peristiwa apa yang bisa menyebabkan ayahmu sukses ini? Awalnya ini buat coba sih Bu, kayak kerjaan ngantar apa barang ke ini itu Bu. Iya, terus selanjutnya ya sekarang alhamdulillah. Iya, sukses ya. Cukup. Bisnisnya bidang apa? Bidang transportasi. Oke, tepuk tangan untuk Dawai. Ayat adalah pejuang bagi keluarga, ya. Masih punya ayat kan? Iya, kita doakan semoga selalu sehat, ya. Oke, yang ketiga ini adalah komplikasi. Nah ini, komplikasi adalah puncak inspirasi, ya, yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya, ya. Mengapa dia kok bisa memberikan inspirasi? Oh, seperti tadi pada Rutia, semangat kerja kerasnya. Dari Farel juga semangat kerja keras. Dari Damar apalagi, ya. Nah itu, jadi inspirasi yang memberikan kepada kita semangat pantang menyerah.
kode. Ini sukses? Iya. Ya. Ini kakak-kakak kelas kalian juga banyak yang sukses dari SMP Negeri 2. Jadi inspirasinya apa? Puncaknya itu bagaimana sampai dia berada pada posisi yang sekarang ini. Paham ya? Oke, sekarang struktur yang keempat adalah resolusi. Ya, resolusi artinya adalah hal yang memberikan kesadaran kepada kita tentang apa yang sudah diraih. Ya, kadang-kadang kan kita tidak sadar ya apa yang diraih oleh orang lain. Oh iya ya, ternyata dengan bekerja keras, dengan rajin belajar, atau dengan patuh dengan orang tua, kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak keuntungan. Ya, nah ini, jadi resolusi ini sebagai bagian dari struktur teks cerita inspirasi. Ya. Yang terakhir ini adalah kode. Nah, pada pembelajaran tabel, Anda sudah pernah mengenal kode ya? Kode di sini beda dengan yang ada dalam tabel. Kode di sini artinya adalah hal yang memberikan kepada kita pelajaran. Ya, mengapa kita bisa menjadi orang yang bisa menginspirasi? Saya tanya dulu nih, apakah teman duduk kalian di samping kanan kirinya bisa memberikan inspirasi? Bisa, coba. Saya ingin mendengarkan siapa di antara kalian yang teman kanan kirinya bisa memberikan inspirasi. Yuk, tunjuk jari. Ya. Silakan. Kanan kiri, apa sebelah kanannya, apa sebelah kirinya, ya, bisa memberikan inspirasi pada kamu yang beda dari yang Islam. Siapa yang bisa memberikan inspirasi? Silakan, dia akan memberikan inspirasi dari teman sekolahnya. Itu siapa yang bisa memberikan inspirasi kamu? Coba kamu berdiri. Ya, yang lain perhatikan ya, ini dia akan menyampaikan inspirasi dari teman sebelahnya. Ya, yang lain perhatikan. Iya, semangat belajar yang tinggi. Kemudian tentang menyerah. Oke, tepuk tangan untuk Anita. Peringkat berapa Anita? Peringkat berapa? Kemarin di semester 1? 3. Oke, sekarang kita akan belajar yang peringkat 1. Siapa ya? Sela. Oke, Sela berada di sini. Berarti yang akan menyebutkan inspirasinya adalah Mai Kaila. Bukan namanya. Coba inspirasinya Mas Sela, untuk Mas Sela bagaimana? Dia bisa menginspirasi kamu bagaimana? Ada nggak inspirasinya? Ada. Coba sebutkan inspirasi dari Sela buat kamu. Saya itu belajarnya rajin. Terus? Jadi semua tugas walaupun belum disuruh tahu. Iya. Saya juga sabar. Sabar. Kamu sabar nggak? Enggak. Oh enggak. Berarti bisa belajar sabar dari Sela ya? Oke, tepuk tangan untuk Sela. Belum. Oke. Siapa yang bisa menginspirasi dari teman sebelah? Riko. Oke. Silakan. Apa yang bisa diambil pelajaran dari Riko? Rafa, silakan Rafa. Ya, kamu berdiri Rafa. Kamu akan memberikan inspirasi dari seorang Riko. Ya. Riko itu menurut saya berangkatnya pagi. Oke, pagi. Luar biasa ya. Iya. Terus? Sama rajin belajar. Rajin belajar. Satu lagi apa yang bisa ditiru dari Riko inspirasinya? Bangun pagi. Oh, bangun pagi. Oke, tepuk tangan untuk Riko. Kita bisa belajar dari Riko untuk bangun pagi, hadirnya selalu pagi dan semangat untuk belajar. Ya, memang kalian memang harus bisa memberikan inspirasi kepada orang lain dan bisa menerima atau menyaring inspirasi dari orang. Tentu saja ya. Baik. Ya, saya percaya semuanya juga baik yang ada di kelas 9 ini. Oke ya. Nah, setelah mempelajari struktur ini, ya, perhatikan dari orientasi, permintaan peristiwa, komunikasi, resolusi, mudah. Apakah kalian sudah jelas?
contoh dari perumitan peristiwa itu seperti apa? Oke, contoh dari perumitan peristiwa. Pertanyaan bagus ya. Sebelum Bu Guru jawab, ada yang bisa menjawab nggak? Contoh perumitan peristiwa. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari sana? Ada? Ada tidak nih? Ya. Coba Guru ingin mendengarkan suara dari Hesen. Nah, Hesen. Silakan Hesen. Apa sih itu tadi perumitan peristiwa? Contohnya itu apa sih? Nah, Hesen dulu cita-citanya Hesen apa sih? Hesen cita-citanya ingin jadi apa sih? Hidup bahagia. Oh, hidup bahagia. Oke, kalau cita-cita hidup semua hidup bahagia dong. Kamu ingin jadi seorang apa? Bapak ya. Bapak. Siapa yang kalian ingin jadi bapak yang benar? Cita-cita kamu apa dong? Ekonom. Ya berarti yang berkutat di bidang ekonomi. Apa yang menginspirasi kamu menjadi ekonom? Lihat perkembangan ekonomi dari sebuah negara yang tadinya resesi menjadi membaik kepada pemulihan ekonomi yang pada saat pandemi. Oke, sekarang coba kamu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Husna. Apa sih ya perumitan peristiwa itu? Pemulihan peristiwa kalau dilihat dari namanya itu adalah peristiwa yang sudah dirumitkan. Iya, yang dirumitkan. Rumit ya, yang dijalani oleh toko dalam apa itu? Oke, bisa diterima jawabannya dari Hesen? Bisa. Oke, bisa. Ada yang ingin menjawab lain nggak nih? Siapa? Dari sebelah sini belum ada, ini sudah ya, dari sebelah sana coba. Yang akan menjawab ya apa ini? Apa sih perumitan peristiwa? Ya, siapa ini? Di sini akan jawab yang belum? Wahyu, silakan Wahyu yang mewakili dari teman-teman perempuan. Menunjuk Wahyu, silakan. Perumitan peristiwa apa? Perumitan peristiwa adalah suatu kejadian dalam cerita inspirasi yang dialami oleh tokoh. Oke, bagaimana Husna? Bisa dipahami? Menurut Wahyu itu kejadian yang dialami oleh tokoh. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kamu mengetahui tentang struktur teks cerita inspirasi. Selanjutnya nanti kalian bersama kelompoknya akan Guru berikan pelatihan. Yang pertama dari kelompok visual. Silakan nanti kamu bisa membuka video yang sudah diberikan kepada kelompok Anda. Sudah beberapa Anda? Sudah. Kemudian nanti yang kelompok kinesthetik ya, ini kalian akan bermain peran ya. Silakan nanti yang diperankan apa, judulnya apa, nanti bisa diberikan pengantar. Boleh kita nanti memberikan pengantar ya. Kelompok Anda akan menampilkan apa, judulnya apa ya. Kemudian nanti pesertanya yang akan memerankan siapa saja. Disebutkan ya juga ya. Dan yang ketiga, kelompok auditori silakan akan memberikan ya jawaban-jawaban terkait struktur teks dan inspirasi dari podcast yang didengar. Sudah siap HP-nya? Oke, sebelum kelompok auditori dan visual itu mengerjakan, kita lihat dulu ya penampilan dari kelompok apa ini? Kinesthetik. Oke, silakan yang akan memerankan hal yang terkait dengan struktur teks cerita inspirasi yang ada dalam buku Pak. Ya, silakan Rifka dan teman-teman siapa yang memerankan segera perkenalkan diri sebelum kelompok yang lain juga akan memerankan apa tugasnya masing-masing. Yuk silakan. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan menyampaikan drama singkat yang berjudul Sedekah Rp1.000. Lutfia sebagai pengemis, dia sebagai anak pengemis, Makaila sebagai istri Budiman, Mafaza sebagai anak dari Budiman, Daman sebagai Budiman, Fahri dan Haisen sebagai penjual. Selamat menyaksikan. Oke, kita beri tepuk tangan.
banyak Pak. Saya doakan semoga keluarga Bapak menjadi keluarga yang maksimal, keluarga yang amanah. Semoga Bapak lancar Bapak. Ngapain sih ngasih 10.000? Kan tadi aku udah mana 1.000. Bapak itu cuma 10.000. Bagian mereka juga mendoakan keluarga kita loh. Mereka juga mendoakan semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ini banyak juga anaknya, anak kita soleh. Padahal cuma 10.000 dipermasalahin sih. Kemudian Papa hari ini juga gajian. Pensiun kan setiap bulan, ngapain juga masih itu? Kan itu udah 10.000 bayangkan lebih mereka. Gajian mau aja tiap bulan juga gajian. Ya nggak usah mikirin lah, cuma 10.000 kok. Jadi Pak Oke, beri tepuk tangan. Melihat ya. Yang pertama siapa yang memberi sedekah tadi? Siapa yang memberikan ekspresi istri budiman? Kan istri budiman itu gimana? Diminta. Pelit. Kenapa kamu bisa kan juga pelit? Kemudian karakter siapa yang baik menurut kalian? Siapa bisa mendeskripsikan budiman? Siapa? Najeva, silakan Najeva. Karakter budiman yang kamu lihat tadi bagaimana Najeva? Oh, berbagi, kalamis, hidup baik, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya karena baru apa tadi ya? Baru gajian. Nah itu yang bawa tas banyak sekali bagaimana? Istri budiman. Orangnya pelit. Oh pelit. Boleh pikir apa tidak? Kan dia tadi udah kasih 1.000 rupiah. Apakah dia pelit? Pelit sih dalam kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Oke. Terima kasih atas jawaban kalian ya. Sudah memerankan sedikit banyak ya apabila kita dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita kan menjumpai komunis ya. Nah, paling tidak kita sudah sedia uang untuk memberikan pada mereka. Oke, selanjutnya silakan dari kelompoknya Andra secara visual silakan tonton. Kemudian yang di tengah nanti kamu melihat ya tampilan tadi struktur teks dirinya apa. Kemudian di kelompok Aida juga bisa menyebutkan struktur cerita inspirasinya apa. Silakan dikerjakan. Guru beri waktu 20 menit dari sekarang. Oke, perlu kalian ketahui juga nanti dalam pembelajaran ini guru akan memberikan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan juga penilaian ya terkait dengan pembelajaran menulis ya cerita inspiratif dalam kaitan menyebutkan struktur teks cerita itu. Ya, silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya membahas struktur cerita inspiratif yang ada di dalam kelompok masing-masing ya. Kelompok pertama ada visualisasi, kelompok 2 kinestetik sesuai dengan peran tadi, dan yang ketiga pada kelompok audio.
Yang terkait dengan yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Terkait sikapnya yang saya nilai tadi ada sikap disiplin, ya, kemudian tanggung jawab dan juga rasa percaya diri dari masing-masing kelompok, ya, baik kelompok visual, kinestetik maupun kelompok auditory, ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada penilaian pengetahuan terlebih dahulu, ya. Saya minta tolong kalian masing-masing dari kelompoknya bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Silakan nanti perwakilannya akan menjawab siapa, ya. Pertanyaan yang pertama, dengarkan, ya, dan kamu nanti salah satu bisa menjawab dengan cara tunjuk jari dulu, ya. Oke. Silakan nanti perwakilan menjawab dari ini dulu. Yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari teks cerita inspiratif? Ya, silakan. Ya, kelompok visual yang akan menjawab siapa? Nah, ya, silakan bisa. Tujuannya apa? Nanti dari kelompok 3 juga sama. Sendiri aja, biar enak. Teks cerita inspiratif bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada para pembaca. Sesuai dengan yang sudah kamu lihat, ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok visual. Sekarang dari kelompok kinestetik, apa sih tujuan dari teks cerita inspiratif tadi yang berjudul apa? Sedekah 10.000. Coba apa tujuannya? Siapa yang akan menjawab ini? Silakan, Makaila. Silakan, Makaila. Tujuan dari cerita inspirasi sedekah 10.000 adalah untuk menyadarkan kita pentingnya bersyukur dan pentingnya berbagi sedekah berapapun itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Iya, jadi memberikan kita bersyukur, ya, bersedekah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Iya. Tiga, apa sih tujuan cerita inspiratif dari kelompok auditory? Terkait dengan apa tadi mendengarkan? Podcastnya dari Nadia. Sudah. Oke, siapa yang akan memberikan jawabannya? Apa tujuannya? Yuk, silakan salah seorang. Gisel, silakan Gisel. Tujuan dari cerita inspiratif yang kamu dengarkan tadi. Silakan berdiri. Berdiri aja. Jangan mudah menyerah, wajib belajar terus dari kegagalan dan jangan takut untuk merasakan kegagalan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditory. Oke, pertanyaan pengetahuan yang kedua bukan dari auditory dulu, ya, dibalik, balik. Yang kedua, siapa yang memiliki karakter baik pada cerita inspiratif yang sudah kalian perankan tadi, yang sudah kalian tonton dan sudah kalian dengar? Ya, dari kelompoknya Husna, siapa yang akan menjawab? Karakter baiknya atau siapa? Apa? Silakan yang menjawab apa? Karakter baiknya siapa? Lagi, biar kalian mendengarkan, ya. Dari sekolah itu jadi dokter. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Karakter baiknya adalah seorang ibu Nafisah, ya, yang berhasil mendidik ke-10 anaknya menjadi dokter. Oke, sekarang dari kelompok kedua, ya, siapa yang akan memberikan karakter baik? Siapa yang membacakan? Silakan. Iya. Karakter baik dari cerita inspiratif sedekah 10.000 ini adalah Bapak Budiman. Bapak Budiman. Oke, tepuk tangan untuk dia. Kemudian terakhir, kelompok 3.
Asya usula. Oke, sesuai dengan karakternya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Dari teks inspirasi yang kamu dengarkan, yang kamu lihat, yang kamu perankan tadi ya, siapa sih yang kamu senangi ya? Dari teks cerita itu, siapa, tokoh siapa yang kamu senangi? Ya, coba mulai dari kelompok ini dulu, gantinya dari kelompok estetik. Tokoh siapa yang disenangi? Setelah memerankan tadi, yang paling disenangi itu siapa? Tokoh siapa? Jauh tunjuk jari. Silakan aja, Pak. Ya, mengapa kamu senang dengan tokoh Budiman? Ya, bersyukur dan tidak pelit. Bersyukur dan tidak pelit dan oke, terima kasih. Dibalik sekarang dari auditori. Siapa yang kamu senangi dari kamu sama apa tadi? Ya, silakan aja. Nadia Ursula. Nadia Ursula. Siapa sih Nadia Ursula itu? Adalah pengusaha. Pengusaha di Kota Bandung. Kota Bandung. Kalian tahu nggak Nadia Ursula? Kalau sana tahu? Tahu. Bergerak di bidang apa? Makanan. Oke, food ya. Kamu sudah pernah mencicipi makanannya? Belum? Oke, kapan-kapan cicipi ya? Iya, makanannya seperti apa aja? Mie. Nah, mie Chinese. Oke, sesuai dengan kamu banget ya? Iya. Oke, sebutkan mie-nya yang dijual. Mie Chinese. Seperti apa mie Chinese itu? Makanan asal Cina. Makanan Cina. Makanya sumpit apa sendok apa garpu? Sumpit. Sumpit. Oke, nah, semua bisa makan pakai sumpit ya? Enggak pakai. Kenapa enggak pakai sumpit? Silakan dulu. Kenapa bisa makan sumpit? Kenapa enggak bisa makan mie pakai sumpit? Oh, coba terus. Makanya apa? Oke, garpu. Berarti kamu tidak senang makanan Cina. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Pertanyaan yang keempat, apa inspirasi yang kamu dapatkan dari karakter tokoh? Yo, gantian yo. Apa ini laki-laki yang sebelah sini yang menjawab siapa? Inspirasinya apa? Yo, mikir dulu. Inspirasinya apa dari yang kamu dengarkan, kamu baca, kamu perangkat, kamu lihat? Ya, dari laki-laki gantian. Oke, Marpen. Ya, Marpen. Ya, berdiri Marpen, silakan. Yang lain silakan. Inspirasinya apa? Inspirasi dari Inspirasi. menyerah, Iya. untuk mendidik anaknya menjadi Oke, tepuk tangan untuk Marpen. Ya, dari Haidar, jawab kelompok auditori. Inspirasinya apa? Didapatkan dari karakter tokoh? Ya, inspirasinya apa yang dapat kamu dapatkan setelah mendengarkan tadi? Siapa yang akan menjawab ini kelompoknya? Masih ditulis? Oke, Pak, silakan bacakan. masa depan kita tidak tergantung pada masa lalu dan masa depan kita terbentuk karena kerja keras kita. Oke, jadi masa depan kita itu akan ditentukan sendiri ya pada dasarnya ya. Semangat ya, punya masa depan? Ya. Oke, Haidar ini jadi apa Haidar? Pemain nasional. Pemain nasional jadi bidang tenis, olahraga. Oke, kita semua jangan untuk Haidar ya, tepuk tangan untuk Haidar. Inspirasi dari kelompok kinestetik apa ini? Dari tokoh yang sudah diterangkan. Ya, inspirasinya Pak. Saya ingin mendengar dulu, silakan dulu sudah tunjuk jari. Agak satu. Oke, memberikan motivasi kebaikan pada setiap orang. Hari ini kamu sudah berbuat baik. Apa coba? Cuci piring sahur. Oke, bagus. Sahur dulu apa? Menyiapkan sahur. Oke, hari ini kamu sahurnya apa? Ayam. Oke, enak ya. Kalian memang ada apa? Sudah sahur ya? Oke, tepuk tangan untuk dulu. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Apa sih amanat dari cerita inspirasi yang sudah kamu lihat, baca, dan perankan? Amanatnya apa ya? Pelajaran apa yang bisa
dari sini dulu, dibalik ya. Kalian sudah siap jawabannya? Inspirasinya apa kalian? Pengajaran kita itu jangan lupa bersyukur, untuk tidak lupa bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, wujudnya apa kalau kita bersyukur? Seperti kita lihat barang kita sama teman itu barusan mengenainya juga diri kita bersyukur kita itu dapat barang kita mau. Oke, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Kelompoknya Revina, yuk siswa, inspirasinya apa dari yang sudah kamu dapatkan? Andra, silakan Andra, sudah siap dengan jawabannya. Menghadapi masalah dengan sabar, mantap menjaga dan bekerja keras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok siswa. Anda menyampaikan menghadapi masalah dengan sabar, ya, dengan bekerja keras. Satu lagi dengan pantang menyerah. Oke, sangat inspiratif. Oke, yang terakhir dari kelompok auditori, inspirasinya apa? Inspirasinya adalah terus bekerja keras dan tidak pantang menyerah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, dengan demikian penilaian pengetahuan sudah selesai. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Silakan dari masing-masing kelompok, ya, sesuai dengan materi kita hari ini tentang struktur teks cerita inspirasi. Kalian sebutkan dari yang ditonton, yang diperankan, dan yang didengarkan. Sebutkan mulai dari orientasi, purifitas peristiwa, komunikasi, resolusi, dan juga kode. Coba dari kelompok mana dulu yang akan menyampaikan antara visual, kinestetik, dan auditori? Yuk, tunjuk jari siapa? Kelompok siapa yang akan menyampaikan dulu? Kinestetik. Silakan kinestetik. Berdiri. Yuk, silakan. Ya. Diawali dari Mak Sheila. Silakan. Suaranya agak keras ya, Mak Sheila. Di sini kami akan membacakan hasil analisis kami tentang struktur teks cerita inspirasi yang berjudul sekitar 10.000 rupiah. Oke. Awali dengan Ya. Kita dulu orientasi. ada seorang sahabat menunjukkan misalnya dia bernama Buruan. Sore itu ia menemani istri dan seorang istrinya belanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Saya membayar karena tangan mereka salah dengan transaksi belanjaan. Oke, terima kasih. Berikutnya bagian purifitas peristiwa. Silakan. Kedua, berada sepeda keluar dari toko swalayan. Buruan dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang istrinya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Buruan, berikan sedekah umur. Istri Buruan membuka dompetnya. Lalu ia menandakan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya. Setelah mengetahui jumlahnya dan mengumpulkan, ia lalu mengucapkan jari-jarinya mengatasi. Kemudian pengemis itu membuka kepalanya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jarinya seperti itu. Seolah ia ingin berkata, aku dan anakku sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk makanan. Oke, terima kasih. Berikutnya struktur yang ketiga. Ya. Saat sang wanita pengemis sakit, baik uang yang diterima, betapa kiranya ia pun bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada dukungan dan pertolongan yang diberikan kesembuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apabila Allah memberikan rezeki dan kehidupan dan keluarga, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kasih kesembuhan dan keluarga. Terima kasih Tuhan sakinah mawaddah warahmah. Semoga Tuhan dan keluarga diberikan kehidupan dan pertolongan selama hidup. Oke,
terima kasih Najwa. Berikutnya bagian saudara siapa? Rika, silakan Rika. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hambamu yang kerap lalai atas segala nikmat. Oke, tutupnya sudah dibacakan. Lalu ditutup siapa tadi? Kelompoknya Marcella. Silakan. Yang dari kelompok ini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok kinestetik sudah menyebutkan strukturnya, ya, tentang peran tadi ya, sedekah 10.000 rupiah. Betul apa tidak menurut kalian? Udah betul ya? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 100 untuk kelompok kinestetik. Nah, berikutnya siapa yang akan kedua antara auditori apa visual? Siapa? Auditori apa visual dulu nih? Silakan auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami setelah mendengarkan cerita inspirasi dari seorang tokoh Nadia Ursula. Orientasi akan dibacakan oleh Haidar Prof. Barabai. Pemitan peristiwa dibacakan oleh Niko Sotriansyah. Publikasi dibacakan oleh Rensandia. Resolusi dibacakan Wahyu Dwi. Kode dibacakan Ika Ahmad. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Barabai akan mempresentasikan tentang orientasi struktur orientasi. Orientasi seorang pengusaha muda, yaitu Nadia Ursula, walau dinyatakan dalam keluarga kromosom atau dengan kata lain negatif, Nadia bisa membuktikan kalau kesuksesan ditentukan dari diri sendiri, tidak tanggung-tanggung. Sejak kelas 6 SD, dia sudah menginginkan untuk menjadi pengusaha demi mengumpulkan pundi-pundi untuk membawa ibu serta adiknya supaya bisa tinggal bersama. Walau perjuangannya bukan gampang, akhirnya cita-cita Nadia terwujud, bahkan sudah punya rumah sendiri untuk adik dan mamanya. Oke, terima kasih. Yang kedua, silakan Ibu. Saya Prof. Febriansa, saya akan menjelaskan tentang kerumitan peristiwa. Nadia Ursula adalah anak Broto. Ayah dan ibunya sudah berpisah sejak dia kelas 2 SD. Dan saat kelas 6 SD, ia sudah bercita-cita menjadi pengusaha agar bisa membelikan rumah untuk ibu dan adiknya, agar bisa tinggal bersama. Pada saat kelas 3 SMP, ia pernah bertemu dengan ibunya setelah berpisah selama 8 tahun. Namun pertemuan tersebut hanya berlangsung selama 30 menit karena ibunya ada kerjaan di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia sudah bekerja di sebuah perusahaan selama 8 bulan. Hingga akhirnya ia menjadi manajer. Setelah 3 bulan menjadi manajer, ia mengundurkan diri untuk membangun usahanya sendiri. Ia membangun usaha produk susu pada awalnya. Setelah perjalanan panjang, ia berhasil mendirikan KS Group yang berfokus pada penjualan produk susu dan kebutuhan sehari-hari. Setelah sukses, ia berhasil membelikan rumah untuk ibu dan adiknya. Lalu mereka tinggal bersama. Oke, terima kasih. Berikutnya, struktur yang ketiga. Nama saya Eko Bagariandi. Saya akan membacakan komunikasi. Tak mau membuang waktu, Nadia Ursula langsung bekerja usai lulus SMA. Ini Nadia pun dianggap sebagai salah satu wanita yang kreatif. Hal itu tak lepas dari kelompok ini dan tak pernah takut mengambil resiko. Nadia bekerja di bidang marketing dan modal untuk merintis usaha saat. Tak main-main, Nadia langsung menargetkan dirinya untuk menjadi manajer dalam waktu 1 tahun. Impian itu tak hanya dalam waktu 8 bulan. Namun ia tidak berapa lama menikmati posisi sebagai manajer. Kerja dari dalam hati, bisa sampai jam 1 atau jam 3 subuh setiap hari. Hasil secara umum bisa dicapai dalam waktu 8 bulan. Sudah selesai 2 bulan jadi manajer, saya pulang ke Bandung merintis usaha kata Nadia. Nadia tak sendiri dalam merintis usaha,
Dia memiliki partner yang juga merupakan salah satunya bahkan merupakan kekasih yang kini telah menjadi suami Nadia. Oke, terima kasih. Berikutnya bagian instruksi. Silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan resolusi. Kegigihan Nadia dalam berbisnis membuatnya selalu haus ilmu. Ia pernah membaca buku-buku mengenai strategi pemasaran. Hal itu membimbingnya dalam merintis usaha. Nadia juga berani mengambil resiko dalam berjualan di tempat-tempat wisata Bandung. Lambat tahun usaha Nadia dan kedua rekannya bertambah besar. Mereka berhasil melebarkan sayap hingga ke 3 kota besar usai mengubah strategi marketing. Setahun berbisnis, Nadia Ursula mampu menyusul sang bunda ke Manado. Ia mengajak bunda dan adiknya ke Bandung tinggal di rumah yang telah ia beli di Bandung. Usai menikah, Nadia dan suaminya terus melanjutkan bisnis bersama rekan mereka. Usai KS Group yang mereka geluti kini masih terus meledak. Oke, terima kasih Wahyu. Kodenya siapa yang membacakan? Oke, silakan Pia. Saya sudah dari KAI, saya membacakan kode. Siapapun yang mau usaha dan kerja keras, dia abaikan. Dia bakal berhasil. Jangan mudah menyerah, rajin belajar terus dari kegagalan. Jangan pernah takut untuk katakan sukses tidak mudah. Banyak waktu yang perlu dibuang, banyak pikiran dan tenaga yang terkuras. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan berubah baik suatu saat nanti. Oke, terima kasih sudah terlambat. Tadi strukturnya sudah betul apa belum? Sudah betul. Iya, kan ada yang ingin menanggapi? Dari mulai presentasi sampai dengan kode. Kita berikan ini berapa untuk kelompok auditori cocoknya? Berapa? 100 kelompok visual. Berapa nih kelompok auditori kita akan berikan penilaian? 100 juga. Oke, kita berikan ke 100. Lain kelompok visual. Silakan visual. Bacakan strukturnya mulai dari orientasi, permintaan, komunikasi sampai dengan kode. Oke, silakan Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tayangan YouTube yang berjudul Kisah Ibu Nafisa yang mendidik 10 dari 12 anaknya yang menjadi dokter diawali oleh Marvel. Oke, silakan Marvel. Orientasi dari kisah Ibu Nafisa yang mendidik 10 anaknya menjadi dokter. Setiap orang tua sudah pasti menginginkan anak-anaknya sukses dalam pendidikan dan juga karir. Sebagaimana yang dilakukan Ibu dosen juga tahun ini. Ibu bernama Nafisa Ahmad Zain Sahabab berhasil mengajarkan 10 dari 12 orang anaknya mau menjadi dokter. Anaknya adalah dokter dan dokter spesialis bidang kardiovaskular, penyakit dalam anak, urologi, ortopedia, serta kulit dan kelamin. Bahkan anak seluruhnya berhasil mencapai gelar profesor, yakni Prof. Dr. D.S. Idrus Alwi, SPPD, KPN, SACC, SPSC, anak lainnya yakni Dr. Muhammad Syafiq, SPPD, KPK, Dr. Suraya, SPAK, Dr. Novel Sahab, SPU, PHD, Miss Dr. Isa Anaki, SPOT, KUDR, Zen Firman, SPOT, dan Dr. Selain itu, Dr. Farida Alwi, Dr. Sahabia, MMR, dan Dr. Fatina, 2 anak lainnya lulus teknik kimia dan lulus sebagai PNS di Depok, serta seorang laki-laki di Indonesia. Oke, jadi bagian pengantar sudah menyebutkan ke-12 anaknya. Luar biasa ya. Oke, silakan bagian Carolina Peristiwa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eulisa. Di sini saya akan membacakan pemilihan kedua dari kisah Ibu Nafisa yang mendidik 10 dari 12 anaknya yang menjadi dokter. Ternyata keluarga besar ini tidak memiliki latar belakang kedokteran. Ibu Nafisa lulusan sekolah menengah atas atau SMA
mengakui ibu sangat saudara ekonomi. Keberhasilan Nafisa dalam mendidik anak-anaknya menggunakan cara sederhana. Dia mengakui tidak pernah menggunakan cara yang kasar dalam mendidik dan membesarkan 12 buah hatinya. Saya nggak pernah mukul, bicara dengan lembut supaya maksud, nggak pernah keras. Kata orang kalau dikasarin, anak akan lebih keras. Kasih sayang juga sama, nggak boleh pilih kasih. Sayang semuanya. Kata ibu asal Palembang ini dikutip dari tayangan Hitam Putih Transmedia. Selain itu, dia juga disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Anak sekolah sampai dari, sementara siapnya saat pulang sekolah, mereka beristirahat dan bermain. Sebelum pukul 17.00, anak ketika ayah mereka belum pulang, semua anak-anaknya harus berada di rumah. Saat azan maghrib, televisi harus dimatikan karena mereka semua menjalankan ibadah sholat. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian komunikasi. Silakan Papa. Tidak bisa menjelaskan alasan banyak anaknya yang kuliah kedokteran lantaran termotivasi oleh anak tertuanya menulis aku yang paling tua masuk kedokteran. Dari dan adiknya nanya enak tidak, katanya biasa aja. Jadi masuk kuliah kedokteran hidupnya. Namun saat beberapa anaknya masih belum dibawa ke kuliah, suami Nafisa meninggal dunia pada tahun 1996. Sejak saat itulah dia berjuang sebagai ibu tunggal untuk membesarkan anak-anaknya sambil meneruskan bisnis suaminya sebagai pedagang baju. Sementara soal biaya pendidikan tidak begitu terjadi karena anak-anaknya masuk universitas. Selain itu, mereka juga bisa berencana menulis lantaran sebagian besar sekolah kedokteran sehingga pernah berbagi buku pelajaran. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian resolusi. Silakan Revina. Selamat saya Neni Alika. Di sini saya akan membacakan tentang resolusi. Meski ditinggal searah, semangat dan perjuangan mereka harus kalah tidak pernah berhenti. Selain itu Nafisa, anak sulungnya yaitu Ibu Ali memiliki peran penting untuk memperbaiki adik-adiknya. Tidak terlepas dari itu kakak paling tua, dia selalu mengayomi kami dan selalu semangat untuk mencari ilmu. Kata Nafisa, keluarga besar ini juga memiliki satu sisi dalam menghadapi masa-masa sulit. Diakui Dr. Isa saat memang para down dia di masa perkuliahan, mereka akan selalu mendapat dukungan dan penyemangat dari saudara-saudaranya. Kakak-kakak selalu support untuk semangat. Kami beruntung karena dikawal oleh kakak-kakak yang baik budanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir bagian kode. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Dea. Saya dari sejak lima akan membacakan kodaku. Karena itulah mereka mampu menyelesaikan kuliah dan memiliki karir yang cemerlang. Ibu Nafisa pun digajar penghargaan dari Museum Sekspol Indonesia atau disebut MURID pada Februari 2010 sebagai keluarga dengan gelar profesi dokter yang banyak dapat. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi hasil tes diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, tadi setelah kita mendengarkan kelompok kinestetik yang pertama, auditori yang kedua, visual yang ketiga, sudah mempresentasikan struktur teks cerita inspirasi dari masing-masing yang didengarkan, maupun yang sudah dilihat. Ya. Sekarang coba bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya. Kita akan relax dulu ya. Coba bukunya ya dirapkan dulu. Sekarang coba duduk yang santai dulu, yang santai ya. Yang santai. Hari ini kita menghela nafas sebentar ya. Oke, sudah siap ya? Mari kita tarik nafas 3 kali dalam-dalam dan kita rasakan ya apa yang akan kamu hirup dan apa yang kamu keluarkan. Ya, mulai 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam. Ya, keluarkan kembali. Ambil nafas dalam lagi.
kembali, apa yang kamu rasakan? Coba. Yang paling dekat dengan saya, Dea, silakan Dea. Kamu merasakan apa Dea tadi? Senang? Dia masih diberikan nafas oleh Allah, kemudian masih dalam keadaan sehat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat. Nah, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai ya. Ibu ingin tanya nih pada kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang akan bisa memberikan refleksi pembelajaran kita? Yuk, dari kelompok visual, kinestetik, apa auditory ini yang akan memberikan refleksi? Silakan, boleh silakan. Oh, silakan diminta dari kelompok kinestetik ya, silakan berdiri. Kita akan dengarkan bersama ya refleksi pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui oke, tepuk tangan untuk guru kita. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi tadi? Silakan, Rafa. Saya rasa hari ini pelajarannya itu bermanfaat, bisa membuat struktur teks inspirasi. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Terakhir dari kelompok visual, refleksinya bagaimana ini? Silakan, Olin. Akan memberikan refleksinya, silakan berdiri. Bisa mengambil teks dan inspirasi, memahami isinya. Ya, perasaan kamu? Senang. Senang. Oke, tetap semangat ya, semangat semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran menyusun ya struktur teks cerita inspiratif sudah selesai, kalian kerjakan dengan baik dan alhamdulillah nilainya juga 100 semuanya. Tepuk tangan untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti silakan kalian pelajari ya tentang unsur kebahasaan ya. Baik, saya lihat kembali untuk kegiatan yang akan datang ya. Kalian pelajari tentang ciri kebahasaan ya, karena tadi sudah mempelajari struktur. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Jadi kamu baca dulu materinya dan mudah-mudahan nanti kamu paham dan akhirnya bisa menulis teks cerita inspirasi ya, yang nantinya dapat menginspirasi orang lain ya. Ada yang bertanya tidak sebelum pembelajaran ini kita akhiri? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Sudah cukup? Oke, sekarang kalian kemasi bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran ini. Ya, disiapkan kami. Coba duduk, siap, gerak. Kita mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kakak. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran ya Bu ya di kelas itu terkait dengan data-data yang ingin saya gali kaitannya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, tadi di awal itu pada pra observasi ini ada 3 hal yang nanti menjadi area pengembangan saya untuk melihat bagaimana sih di sana, apakah pembelajaran berdiferensiasinya sudah, kemudian KSN-nya, dan yang terakhir itu pada
budaya positifnya. Nah, namun sebelum nanti saya ingin menggali lebih jauh lagi terkait dengan catatan yang saya dapatkan di pembelajaran Ibu tadi, mohon nanti Ibu refleksikan diri dulu ya Bu. Jadi refleksi diri terkait dengan Ibu yang sudah mengajar di kelas ya. Jadi ada dua hal Ibu. Satu, itu hal baik yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang tadi. Terkait dengan tiga hal yang tadi itu aja Bu, jangan terlalu ke luar. Jadi kita konsentrasinya di tiga hal: pembelajaran diferensiasi, ASE, sama budaya positif gitu, tiga hal itu. Monggo Ibu nanti sampaikan hal baik yang sudah dilakukan, kemudian hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu, itu kira-kira apa menurut Ibu sendiri? Ya, terima kasih Pak Nurwahid yang sudah hadir dalam pembelajaran saya pada materi menyusun ya struktur teks cerita inspiratif. Refleksi saya pada pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi itu memang saya itu menggali dari kebutuhan siswa dulu Pak. Jadi sebelum pembelajaran ini saya sudah memberikan form dulu pada anak-anak terkait dengan apa yang mereka butuhkan untuk pembelajarannya. Nah, ternyata ada tiga hal, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Oleh karena itu saya mengambil pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Ya. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, itu saya ingin melihat bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Alhamdulillah mereka merasa senang, bahagia, dan emosi mereka juga stabil Pak ketika mengikuti pembelajaran yang mereka dapatkan. Khususnya hari ini struktur teks cerita inspiratif. Kemudian budaya-budaya positif yang tadi dikembangkan dalam pembelajaran adalah budaya mereka berani mengungkapkan pendapat, presentasi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian memperagakan ya, bermain peran ya, kemudian belajar secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya mereka sendiri. Itu. Jadi saya merasa senang mereka bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar dan mereka berpartisipasi secara aktif, punya rasa disiplin yang tinggi, punya tanggung jawab bersama kelompok-kelompoknya, dan juga punya rasa percaya diri yang tinggi. Artinya mereka berani menjawab pertanyaan, bisa presentasi dengan baik, dan juga bisa menanggapi. Ini sudah disampaikan untuk sebentar Ibu ngapuntennya ini tadi sudah disampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasinya. Budaya positif tadi sudah disampaikan sih secara detail ya di sana. Untuk siswa itu sudah belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya, mengelompokkan diri gitu ya. Kemudian ada di sana juga siswa itu aktif dalam pembelajaran, punya rasa percaya diri yang tinggi. Namun ini dulu sebelumnya saya ingin tahu dulu ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu sendiri bagaimana di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya ambil itu itu adalah tentang diferensiasi proses Pak. Proses. Diferensiasi konten. Proses dan konten. Betul. Berarti ini ada dua jenis ya Bu ya? Ada dua jenis yang termuat di dalamnya, terkait diferensiasinya, ada dua proses dan konten. Kemudian tadi disampaikan untuk KSN-nya seperti memang disampaikan di RP. Ini hal-hal yang baik ya Bu ya, hal baik yang sudah dilakukan oleh Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk yang perlu ditingkatkan lagi menurut Ibu sendiri bagaimana? Iya, yang perlu ditingkatkan bagi anak-anak saya itu tadi adalah kemampuan untuk bertanya Pak. Walaupun tadi sudah ada yang bertanya 1, 2, tapi sepertinya yang lainnya belum perlu ditingkatkan kembali. Menggali kemampuan ya, keberanian mereka untuk berani bertanya. Kalau menjawab mereka oke, presentasi mereka oke, tapi untuk keterampilan bertanya mungkin bisa digali lebih dalam. Nah,
ini Bu, ini dilihat dari sisi siswa sendiri ya, siswanya. Oke, kalau misalnya menurut Ibu sendiri dari sisi gurunya atau dalam arti ini adalah Ibu sendiri itu bagaimana? Apakah ada yang perlu ditingkatkan menurut Ibu terkait dengan 3 hal yang tadi? Iya, tentu saja kalau dari diri saya selaku guru yang perlu ditingkatkan. Artinya begini, kalau ada memang pembelajaran, ya materi yang saya ajarkan perlu mengadakan diferensiasi, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajarannya berdiferensiasi. Tapi kalau memang tidak bisa untuk diferensiasi, saya mengajarnya dengan menggunakan ceramah atau bisa mengajak mereka ke luar ya Pak, atau outdoor activity. Jadi mana-mana materi yang esensial yang bisa dibuat untuk pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga SE dan untuk budaya positif. Terus terang saja setiap pembelajaran selalu ada budaya positif yang ditunjukkan pada setiap siswa. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu terkait redaksi tadi pembelajaran? Alhamdulillah cukup. Bagiannya sudah menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas, walaupun penuh dengan musik di sana sini, ya. Ada. Itu kayak berarti istilahnya untuk menambah suasana Bu. Iya, jadi biar tidak terlalu monoton banget, itu ada musik kereta api lewat, kendaraan lewat itu. Ya memang kelasnya edukasi Pak. Jadi setiap harinya juga begitu. Kadang-kadang kalau ada bunyi bel, bila saya jeda, ada kereta api kan memang untuk apa ya suara kadang-kadang bersaut-sautan antara bunyi itu dengan yang ada di kelas. Oke, nah ini terkait dengan catatan refleksi Ibu sendiri selaku guru yang sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, mohon izin Ibu, ini apakah dibolehkan saya untuk menyampaikan catatan saya? Boleh, silakan dengan senang hati. Oke, terima kasih. Ini ya, jadi kita di sini itu sifatnya adalah belajar ya Bu ya. Saya juga dalam tahap belajar. Di sini ada catatan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran Ibu yang sudah dilaksanakan tadi di kelas. Saya melihat dua hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait yang pertama itu hal baik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu sendiri. Kemudian nanti yang setelah ini nanti ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, terkait dengan hal yang baik yang sudah dilaksanakan Ibu, seperti kesepakatan kita di awal ya, di pra-observasi itu ada tiga hal. Iya. Diferensiasinya, pembelajaran diferensiasinya, kemudian KSE-nya dan budaya positifnya. Terkait dengan diferensiasi, Ibu sama sih seperti dengan yang refleksi Ibu sendiri ya. Di catatan saya itu pembelajaran berdiferensiasinya itu muncul memang pada proses, kemudian pada kontennya. Nah, pada proses saya memperhatikan bahwa Ibu ketika memberikan pengelompokan ke siswa itu memang sudah menyesuaikan dengan prosedur aturan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu sudah sangat bagus melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar, ada auditori, kemudian visual dan kinestetik, sehingga betul memang yang disampaikan oleh Ibu, mereka itu akan belajar lebih nyaman sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi yang konten, betul. Tadi ternyata di samping sudah Ibu melakukan pengelompokan gaya belajar, di sana juga Ibu memberikan konten yang berbeda. Nah, ini juga sudah sangat bagus ya, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang auditori mereka diberikan berupa kayak rekaman suara ya, itu ya tadi podcast itu ya, podcast itu. Kemudian yang visualnya mereka menyaksikan itu ya terkait dengan Ibu yang membesarkan anak. Nah, itu sukses semua. Dan kinestetik tadi juga bagus ya, anak itu langsung bermain peran, sehingga itu dia itu lebih tahu persis ya bagaimana sih yang harus mereka lakukan. Itu juga di sana banyak, kalau saya perhatikan gitu ya, pada ketika kegiatan bermain peran juga sudah sangat muncul sekali KSE. Kenapa? Karena di sana sangat kental sekali, siswa malah lebih bisa menyampaikan ini loh, ketika melihat seperti itu apa sih yang harus mereka lakukan, yang baik itu bagaimana dan yang kurang baik itu bagaimana, seperti itu. Anak-anak juga luar biasa
di sana ya mereka itu aktif ya. Saya juga kadang bingung ini loh, anak-anaknya itu kok aktif KB ya. Saya malah kadang ngiri ya. Jadi pembelajaran kadang di sekolah itu memang ya ada yang artinya terlalu banyak gurunya, tetapi tadi saya perhatikan itu luar biasa ya. Kayak saya budaya positifnya ini Bu yang tadi saya sampaikan. Budaya positifnya itu anak benar-benar aktif ya. Jadi aktif itu tidak hanya di satu kelompok tertentu, tapi semuanya gitu ya. Anak-anak itu mau berpendapat, kemudian dengan rasa percaya diri dia itu menyampaikan apa yang dia diskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Benar-benar ya luar biasa lah, pembelajarannya itu lebih hidup sehingga mereka itu memahami betul apa yang mereka sedang pelajari. Itu yang ada di catatan saya. Kemudian manajemen kelasnya juga luar biasa Bu. Ini mohon maaf ya, maksudnya ini berarti agak melenceng sedikit ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini saya juga hanya istilahnya pengen mengapresiasi Ibu sebagai guru. Di sana untuk manajemen kelasnya sangat bagus Bu, karena ketika pembelajaran itu tidak ada anak-anak yang aneh gitu loh. Jadi mereka itu anak-anak sudah kayak memahami sendiri bagaimana sih pembelajarannya yang baik terhadap gurunya gitu. Ketika ada anak siswa lain yang berpendapat, yang lainnya itu mendengarkan seperti itu, sehingga semuanya itu saling belajar satu sama lain. Dan ini ya yang saya katakan tadi, di manajemen kelasnya itu sudah bagus, sangat baik, satu sama lain saling menghargai, sehingga itu juga mengarah pada budaya positifnya. Dan ini Ibu mohon maaf sekali barangkali catatan saya itu kurang sesuai ya. Ini ada beberapa hal, bukan beberapa sih, ada 2 saja sih Bu. Ya, cuma 2 saja yang perlu ditingkatkan lagi. Mohon maaf ini Bu. Ini ya, yang pertama ini memang kalau saya perhatikan itu hanya awal-awal saja sih. Hanya awal-awal saja itu ada beberapa siswa itu memang kurang respect. Artinya ketika pembelajaran itu mungkin saya juga berpikir nih, apa mungkin awal-awal pembelajaran logikanya kayak sebuah mesin gitu ya. Kalau mesin kan kita juga mikirnya kayak gitu Bu. Apa mungkin kayak sebuah mesin ya, kalau pembelajaran awal agak sedikit ini, tapi setelah mulai menit ke berapa ya, saya masih ingat betul ya, mulai menit ke 20 itu anak-anak sudah mulai ini apa ya, bener-bener kayak terbawa suasana. Nah itu kayak, kalau memang sih kalau saya perhatikan itu luar biasa. Tapi ini ya mohon maaf ya Ibu ya, ini memang menjadi istilahnya catatan bagi saya dan nanti ya juga bagi Ibu. Memang untuk menit-menit awal lah itulah, itu anak belum apa ya, puasa apa ya mungkin itu faktor puasa jadi mereka sepertinya masih betul bisa jadi seperti itu. Kayak ini ya Bu ya, ini yang pertama. Salah juga ya. Iya. Kemudian yang kedua ini kalau saya perhatikan itu memang sebagian besar anak sudah aktif, tapi ada yang tadi di belakang itu ada satu gitu ya, yang itu memang dia tidak pernah berpendapat seperti itu. Dan mungkin kalau di depan itu saya ada nggak ya? Kayaknya ada satu juga sih. Jadi ya kalau saya perhatikan yang lain itu sudah pernah berpendapat walaupun hanya satu kali gitu ya. Tapi yang ini itu tidak pernah. Nah ini mungkin apa ya, yang menjadi catatan bagi Ibu biar ya semuanya itu mendapatkan kesempatan yang sama. Itu ya mohon maaf ini barangkali saya keliru Bu, tapi berdasarkan catatan yang saya perhatikan demikian. Nah terkait dengan catatan yang saya dapatkan dan tadi yang Ibu sampaikan refleksinya terkait ada siswa di sini ya untuk mengungkapkan kemampuan bertanya itu ya, kemampuan bertanya biar lebih aktif lagi. Nah
bagaimana sih rencana tindak lanjut Ibu ke depannya untuk meningkatkan lagi terkait dengan kualitas pendidikan Ibu selaku guru penggerak? Untuk meningkatkan kemampuan itu kadang-kadang ada ribet ya. Kalau kan ada ribet mereka bisa bertanya sebanyak-banyak. Tapi emang harus dengan ribet ya Pak? Ada juga. Iya, hanya tidak inilah kalau jam sekarang itu tidak. Misalnya ribetnya bisa nilai poin, itu boleh. Ya siapa yang bisa bertanya poinnya sudah masuk, poinnya itu kan itu juga bisa. Pakai itu juga bisa. Tapi nanti ke depan rencananya? Ya, rencana ke depannya saya akan lebih mengaturkan kembali siswa untuk bertanya, bisa memberikan reward berupa poin nilai, juga apalah misalnya bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, bisa memotivasi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Ini terkait dengan itu ya mengajukan pertanyaan. Dan mohon maaf ini untuk yang ini yang berdasarkan saya, jadi ada 2 anak ya sebenarnya sih, cuma 2 anak saja yang dari cuma saja tidak yang paling belakang itu yang putra yang kaosnya yang pakai kaosnya terlihat itu yang di belakang. Terus apa? Gemuk? Kayaknya yang lulus saja buat anaknya sih saya kurang tahu mas lulus atau enggaknya. Pokoknya yang saya tunggu kemudian ini lulus dengan saya persis di depannya saya persis. Oh di depan persis? Iya, yang di tengah masuk di kelompok kinestetik itu. Kinestetik? Paling yang di tengah? Yang paling belakang. Farel itu ada 4 Hesen. Hesen tadi yang pedagang. Yang berarti yang paling sebelah sini. Fahri. Ya, Fahri itu tadi berperan sebagai pedagang dan menyiapkan. Oh, itu tadi sih Mas Fahri itu. Fahri sama Hesen sama Dharma sama Fahri itu makanya sudah dapat peran sendiri. Oh, iya. Tadi ketika menyampaikan Hesen sudah tadi Pak. Yang ngerti itu sih murahnya ini jadi apa? Jadi bapak. Oh bukan itu, berarti itu yang paling kiri, yang sebelahnya Farel, yang tengah, yang paling kanan Dharma, yang paling kanan Fahri itu tadi yang menyiapkan dan berperan sebagai pedagang. Oh yang pedagang ya. Saya tadi kurang perhatikan dengan jeli gitu ya. Oke, semua sudah saya tahu namanya. Ini siap, berarti ini untuk rencana tindak lanjutnya itu tadi nanti itu akan mengaturkan kembali ya para siswa untuk lebih mau termotivasi untuk mengajukan pertanyaan ya melalui pemberian reward berupa nilai ya, nilai plus itu sehingga nantinya ke depannya itu siswa lebih aktif lagi. Iya. Apakah demikian Bu? Oke. Oke, ini cukup sudah sih terkait dengan pasca observasinya dan secara keseluruhan ini saya sampaikan ke Ibu ya, secara keseluruhan terkait dengan kualitas pembelajaran Ibu ini saya melihatnya tiga hal Bu. Pokoknya saya melihatnya 3 hal, dari pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE-nya dan nilai positif itu saya katakan sangat baik karena di sana sudah muncul dan terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan yang kita dapatkan pada modul di program luar biasa. Terima kasih Pak Nur Rahim atas apresiasinya, kesempatannya berkunjung dalam pembelajaran saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dari pembelajaran hari ini. Maaf dan terima kasih. Terima kasih Ibu, karena itu sudah cukup waktunya untuk melaksanakan kegiatan bayi hari ini. Terima kasih.